Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah, alhamdulillah, dari bangun tidur sampai tidur lagi kita banyak diberikan nikmat oleh Allah. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki itu juga banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Dari sekeliling kita, baik itu fasilitas kehidupan, kebutuhan hidup, dan juga teman hidup, ataupun tetangga-tetangga yang menemani kehidupan kita, itu pun nikmat dari Allah. Maka Allah menantang kepada hambanya, wa in ta'uddu nikmatallah, seandainya kalian ingin menghitung, kata Allah, nikmat Allah, la tuhsuha, maka ora bakal kagebag. Apa kagebag? Nggak bakal ketebak. Tidak akan pernah tahu berapa jumlah pastinya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Duit paling banyak berapa duit? Duit paling banyak nominalnya berapa? Hah? 1 triliun. Apa? Kuadriliun. Ada nggak di atas kuadriliun? Ada. Kalau orang Sunda bilang saem. Saem itu udah nggak bisa disebutin. Saking banyaknya. Nah, nikmat Allah tuh banyak. Kalau kita uangkan itu lebih dari kuadriliun tadi. Dari mata bisa berkedip itu nikmat. Dari hidung bisa mencium itu nikmat. Dari jantung berdetak itu nikmat. Darah yang mengalir itu nikmat. Lidah yang mengecap itu nikmat. Tidur dalam keadaan pulas itu nikmat. Istirahat, minum, makan, bercanda dengan anak, bercengkrama dengan istri, punya tetangga yang baik, bisa ibadah, bisa ngaji thalabul ilmi, punya iman, punya predikat keislaman, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutin kayak gitu seolah-olah sedikit, tapi kalau kita resapi satu saja yang tadi disebutin, kayak berkedip mata, itu udah nikmat, nggak bisa dibayar. Kentut aja lah Pak, yang kita anggap hal yang remeh,
Kalau ada orang kentut kan kita jijik banget ya. Padahal itu nikmat ya, tapi jangan di depan orang. Dia mah nikmat, orangnya yang menerimanya kan. Ya kitanya nikmat, dead kentut gitu. Orangnya yang menerimanya musibah berarti kan. Maka nikmat Allah benar-benar tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, tidak akan pernah tertebak berapa jumlah nominal, berapa jumlah aslinya, karena saking banyaknya nikmat Allah. Alhamdulillah, kita ini masih diberikan nikmat banyak. Wis, kalau kita mau syukurin satu-satu, itu bakal nggak putus-putus rasa syukurnya, Pak. Kita mensyukuri nikmat napas. Alhamdulillah ya Allah, hari ini bisa nikmat napasnya. Itu ngomong alhamdulillah merupakan nikmat juga, Pak. Paham nggak? Bapak ngomong alhamdulillah karena bisa bernapas. Ngomong alhamdulillah tadi itu juga nikmat yang baru karena dimampukan mengucapkan alhamdulillah. Lalu kita ngomong lagi, alhamdulillah ya Allah, bisa ngomong alhamdulillah. Itu merupakan syukur lagi. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bisa mensyukuri alhamdulillah yang pertama. Jadi berapa alhamdulillah yang harus kita baca? Maka Allah udah nggak usah lah alhamdulillah terus. Yang penting hatinya kita ini merasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah merasa diberi, kita sadar diri, maka kita akan makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang di mana-mana setiap weekend mereka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang dididik langsung oleh Allah. Tidak pernah sekolah, tidak pernah privat, tidak pernah masuk lembaga, tidak pernah daftar kemanapun. Beliau diutus oleh Allah dan dijadikan kekasihnya Allah. Malam hari ini bertepatan dengan masihlah bulan Maulid. Berapa Maulid sekarang? 23 ya? 23 Rabiul Awal. Kita masih bahas tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bapak-bapak mau cari siapa gurunya Nabi Muhammad di dalam Sirah Nabawiyah, tidak akan ada satu nama pun yang tertulis menjadi gurunya Nabi Muhammad. Siapa yang pernah ngajarin Nabi Muhammad dari kecil sampai gede nggak pernah belajar? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau Nabi Muhammad belajar kepada seseorang itu berarti lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Sementara Nabi Muhammad ini adalah manusia asyraful anbiya. Nabi-nabi lain saja yang paling mulia adalah asyraful anbiyanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya asyraful anbiya, tapi imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Beda nabi dengan rasul. Kalau nabi ada berapa? Masih ingat apa enggak? Kalau Nabi jumlahnya ada 124.000 itu Nabi. Kalau Rasul berapa Pak? 313 itu Rasul. Rasul ada 313, Nabi ada 124.000, yang wajib diketahui cuman 25. Yang ada di Al-Quran saja sudah lebih yang disebutkan dari 25. Quran sudah menyebutkan Nabi Khidir alaihissalam itu tidak ada dalam urutan 25 Nabi. Udah 26 tuh lumayan. Ya 26, tapi yang wajib diketahui hanya 25. Kanggo apa? Kanggo cekelan urip. Dan Allahnya kenapa mewajibkan 25? Di antaranya supaya Allah memberi hujah kepada orang di akhirat. Nanti kalau ada orang kaya nggak mau ibadah, malu nanti dipanggil Nabi Sulaiman. Sulaiman, kamu kaya nggak? Lebih kaya sama dia nggak? Lebih kayaan saya ya Rob. Kamu punya emas berapa ton? Wah, ngalahin pabrik Antam saya punya emas. Punya istana terbuat dari apa? Terbuat dari zud wa zabarjud, terbuat dari kristal, temboknya dari zabarjud, dari yakut. Wah, itu batu-batu yang mahal, Pak.
Sekarang kita paling batako, ya apa namanya itu. Pokoknya hebel, yang satunya 1.500 perak ya. Kalau Nabi itu Sulaiman, temboknya aja 1 meternya bisa bernilai miliaran rupiah kalau sekarang. Itu istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka ketika ada orang yang tidak ibadah karena kekayaannya, sibuk ngurusin duit, sibuk ngurusin harta, malu dengan Nabi Sulaiman yang kekayaannya luar biasa tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi ada 124.000 yang wajib diketahui cuma 25. Karena waktunya ntar mepet-mepet, mending langsung baca kitab jajah. Ya, ini Imam Al-Ghazali ternyata menulis tentang akhlak Rasul. Saya kira di dalam kitab Ihya nggak ada tuh tentang Nabi. Adanya tentang Riyadhatun Nafsi. Bagaimana tasawuf itu digunakan dalam diri kita, membersihkan pikiran, membersihkan hati, memperbaiki perilaku. Ternyata Imam Al-Ghazali menulis satu bab yang khusus itu menjabarkan karakter Rasulullah SAW. Ada di jilid 2. Karena saya biasanya kalau bawa ke sini jilid 3, Pak. Kemana-mana saya kalau ngaji Ihya, di mana tuh? Al-Hidayah. Itu juga jilid 3 kalau subuh. Saya bawa jilid 3 ke Gramapurit, jilid 3 ke sini bawa jilid 3. Nah, saya pas ngaji di Tamblang, saya jilid 3-nya dicari-cari nggak ada. Kemana di jilid 3 saya? Ternyata ada di belakang mobil. Nah, sekarang pas saya baca jilid kedua, ada ternyata Imam Ghazali menulis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jilid kedua kitab Ihya Ulumuddin bab yang terakhir. Nah, ini seru di situ. Tapi kita nggak bakal baca berlembar-lembar, paling berapa baris doang. Ya. Nah, kita simak apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, seorang hujjatul Islam. Jadi bapak-bapak, ulama tuh ada gelarnya. Hujjatul Islam tuh orang yang seperti apa? Orang yang hafal 300.000 hadis beserta dengan riwayatnya, rawinya, maknanya, matannya, penjelasannya, itu disebut hujjatul Islam. Kalau di Indonesia ada namanya Hadratus Syekh Ki Haji Hasim Asy'ari. Itu mendapatkan gelar Hadratus Syekh itu harus memahami kutubus sittah, 6 induk kitab hadis. Maka Ki Haji Hasim Asy'ari itu adalah orang yang sangat paham dengan kitab-kitab hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan amalannya murid-muridnya Ki Haji Hasim Asy'ari itu melenceng dari syariat, wah itu kurang jauh itu ngopinya itu. Ya, kurang jauh. Beliau tuh hafal puluhan ribu hadis, paham puluhan ribu hadis. Jangankan itu, siapa namanya? Muridnya Syekh Syarif Hidayatullah itu juga ada yang hafal kutubus sittah. Bapak-bapak cari aja lah, searching kalau saya terangin kutubus sittah itu apa. Kutubus sittah itu adalah kitab induknya hadis. Ada An-Nasai, ada Bukhari, ada kitab Muslim. Nah itu nanti bapak-bapak lihat kitab Muslim tuh seberapa jilid. Nah itu hafal. Kita ngapalin segini, nih segini aja deh. Ngap-ngapan Pak. Ya. Imam Ghazali hafal 300.000 hadis, maka mendapatkan gelar akademik yang disebut sebagai Hujjatul Islam. Kalau Ki Haji Hasim Asy'ari mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Jadi nggak asal menyematkan kalimat Kiai, Ustadz gitu ya, nggak asal. Kalau sekarang kan pokoknya gampang banget lah disebut Kiai, gampang banget disebut Ustadz, gampang banget. Pokoknya bapak-bapak iso tawasul, iso mimpin tahlil, wis insya Allah jadi Ustadz. Meskipun apa ya ngajinya wis orang pati iso lah, tapi bisa mimpin tahlil ya Ustadz lah. Zaman dulu untuk mendapatkan gelar ustadz itu ada tesnya di hadapan guru-gurunya, di hadapan para ulama. Dah ente jadi muallim, ente jadi ustadz, ente boleh ngajar kepada orang lain. Nah itu ya. Kalau sekarang mah wis bapak-bapak nggak peci, setiap hari ke pasar pakai peci, ke rapat RT pakai peci, bawa tasbih, insya Allah seminggu istiqomah bawa pakai peci, besoknya dipanggil ustadz. Harus angel-angel, modal atribut doang.
Orang usah modal ilmu. Kalau zaman dulu ustadz tuh modalnya ilmu, bukan modal peci. Nah sekarang modalnya peci, modalnya sorban jadi ustadz. Nah itulah angel lah. Sok bapak-bapak, sekarang aja orang mau disebut sebagai sarjana itu kudu ada ijazahnya, betul apa enggak? Nah, sekarang jadi ustadz gampang bener, ya itu sebutan yang paling gampang sekarang. Sarjana aja nggak bisa kita. Sarjana ekonomi padahal nggak pernah kuliah, berani nggak nyebutnya? Nggak bakal berani. Tapi ustadz karena dia sering pakai peci kemana-mana, langsung gelarnya ustadz. Tad kemana tad? Ke depan tad. Nah gitu ya. Gitu ya. Yes, pokoknya zaman yes. Jadi kalimat ustadz itu sekarang sudah mengalami kalimat peorasi. Apa peorasi itu? Mengalami penurunan makna, tidak seperti zaman dulu. Kalau udah ustadz itu udah pokoknya mutabakhir, bisa baca kitab, ngerti hukum fikih, bisa ditanya tentang permasalahan apapun, itu ustadz. Sekarang ya bisa juga sih ditanya, paling bapak-bapak nyari di chat GPT lah minimal ya. Bagaimana zakat pakai duit atau bagaimana zakat pakai QRIS? Bapak-bapak nggak pernah mondok nih, tanya aja chat GPT. Keluar itu jawabannya, udah bapak jawab tuh orang yang nanya. Nah, itu ya. Udah besok insya Allah bukan jadi ustadz, ulama, masya Allah. Jadi ulama karena bisa menjawab persoalan masyarakat. Wes, saiki Imam Ghazali menulis bayanu ta'dibillahi, menerangkan tentang Allah mendidik habibahu kepada kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Nabi Muhammad punya gelar Habibullah. Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah. Nabi Isa dapat gelar, di TPQ dulu kita ngaji ada itu dulu waktu kita SD. Nabi Isa dijuluki dengan gelar Ruhullah. Nabi Musa dijuluki dengan gelar Kalimullah. Ya. Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah. Nah itu Pak, gelar-gelar Nabi. Ini kalau udah ngomong Habibullah, pasti isinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak bisa lagi tuh, udah di hak paten, udah di stempel sama negara di BNSP kalau zaman sekarang lah ya. Itu udah hak paten menjadi Habibullah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Sofiyahu, siapa Sofiyahu? Wa Sofiyahu, dan kekasihnya Allah Muhammad, dan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendidiknya dengan apa? Bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Di sini diceritakan kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katsirat dara'ah. Nabi Muhammad itu diceritakan oleh Imam Ghazali adalah orang yang paling banyak DP. Apa DP itu? Bukan banyak ngasih DP, bukan. Kalau itu berarti banyak ngeredit berarti kan? Banyak ngasih DP. Ada orang Jawa nggak di sini sih? Opon DP ku opo? Hah? Nempel. DP itu tunduk. Itu namanya doro atau tadorru, itu namanya DP tunduk kepada Allah karena takut kepada Allah. Nabi Muhammad orang yang paling tunduk kepada Allah, tunduknya karena takut kepada Allah. Dan Imam Ghazali mengatakan wal ibtihali, dan orang yang sangat tunduk kepada Allah karena rasa cinta dan kerinduan. Jadi dua disebutkan oleh Imam Ghazali, dora'ah wal ibtihal. Orang yang tunduk kepada Allah karena takut kepada Allah, dan orang yang tunduk kepada Allah karena kecintaannya kepada Allah. Kalau kita tinggal ngepasin, kita nih yang mana? Kita dora'ah apa ibtihal? Kalau Nabi dua-duanya. Kita kayaknya masih dora'ah ya Pak ya? Sholat karena takut masuk neraka kan? Apa pengen ridhonya Allah? Ya pokoknya mah taksir dewek lah ya. Kalau ada adzan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, udah maghrib lagi baik. Kalau ngomong begitu, terus kita tetap sholat, itu kadang-kadang bukan karena cinta, tapi karena takut.
Dah daripada ntar nggak sholat masuk neraka kan gitu. Kita mah egois, pengen nyelamatin diri sendiri doang supaya kita nggak kebakar di dalam neraka. Tapi kalau orang derajatnya udah naik level, bukan karena ditawarin surga, bukan karena ditakut-takutin neraka, itu udah nggak ada urusan surga dan neraka. Yang dia tuju hanya libtigha'i mardatillah, hanya pengen ridhonya Allah. Udah nggak resep lagi diiming-imingin. Nanti kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Nggak ngecer di situ. Nggak tertarik dengan itu. Tapi apa? Lebih dahsyat lagi tertariknya karena cintanya kepada Allah. Nanti katanya orang yang suka ibadah di dunia, di surga akan disediakan kasur, di mana di atas kasur ini ada 70 bantal, di setiap bantalnya ada 70 bidadari. Coba bapak-bapak kaliin, 70 kali 70 berapa bidadari itu? Berapa Pak? 4.700 ya? Ada 4.900 apa 49.000 Pak? 4.900 bidadari jelekatang KPku. Udah siap semuanya tuh. Itu orang yang cintanya kepada Allah udah nggak bakal ngarepin yang namanya bidadari yang jelekatang. Nggak bakal ngarepin bidadari yang matanya blorok-blorok, bibirnya tipis kemerah-merahan, nggak bakal tergoda dengan itu. Tapi yang dituju ada cintanya Allah. Nah, ini Nabi Muhammad ini dua-duanya takut kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih lumayan lah, kalau masih ada takut kepada Allah. Yang parah lagi nggak takut sama Allah. Ini yang parah. Tapi di akhiratnya nanti bakal ketakutan dia. Makanya takut di dunia saja kepada Allah. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan cinta dan ridhonya Allah. Maka Allah bukan zat yang ditakuti lagi kalau udah di akhirat. Bagi orang yang dicintai oleh Allah udah nggak takut lagi. Malah kita akan seneng banget kepada Allah. Nah, Nabi Muhammad ini kasirud dora'ah wal ibtihal. Ayyuzinahu, Allah menghiasi Nabi Muhammad dengan apa? Bimahasinil adabi, dengan adab yang baik, wa makarimil akhlaki, dan akhlak yang mulia. Ini lagi-lagi Imam Ghazali membedakan antara adab dengan akhlak. Kan disebut dua-duanya tuh. Bimahasinil adab wa makarimil akhlak, dengan adab yang baik dan dengan akhlak yang mulia. Emang ada bedanya adab dengan akhlak? Beda Pak. Apa adab? Adab itu perilaku yang dibuat-buat, perilaku yang dilatih, perilaku yang dipelajari, itu namanya adab. Dan bersifat sementara. Contoh, bapak-bapak masuk ke minimarket, itu biasanya bapak-bapak disambut dengan greeting, dengan kalimat salam, ya, selamat datang di Indomaret, senyum tuh dia, betul apa enggak? Senyum ke bapak kan, senyum ramah. Kemudian bapak sudah selesai belanja, pasti dia mengucapkan selamat datang kembali, gitu kan? Dan dia ramah pakai senyum. Tapi itu kepada orang yang bukan customer, atau bapak selaku bukan customernya, dia tidak akan mengucapkan hal yang sama. Coba temannya masuk, apakah sama diucapkan begitu? Oh, temannya keluar nih, terus masuk lagi, selamat datang di Indomaret, ya lu mah temen gua lu. Gak bakal, karena itu adab. Adab itu adalah perilaku yang dibuat-buat, dan itu biasanya terkhusus bagi orang-orang tertentu. Itu dilatih. Namanya senyum SOP. Jadi senyum tuh banyak macamnya Pak. Ada senyum SOP, ada senyum calon dewan. Kan calon dewan kalau mau pada nyalon pada senyum ya Pak ya. Pada dipoto gini. Pada gini, coblos saya, insya Allah jembatan akan beres semua gitu. Umpamakan sambil senyum gitu kan. Terus kata tukang fotonya, kurang senyum. Gagal, senyum lagi, kurang tulus lagi. Nah itu adab namanya. Lagi latihan dia untuk memperbaiki diri. Tapi kalau adab ini bisa berubah banget. Sementara saya pernah ke hotel di Bandung sama istri saya, check in itu ramah banget itu resepsionisnya. Perempuan sama laki-laki. Selamat malam Pak, selamat datang di hotel itu gitu ya. Kemudian silakan Pak, ini beberapa
kamar yang ada di hotel kami, itu senyum, lembut suaranya, matanya berbinar, wajahnya ramah. Wih, ya kata saya, luar biasa pelayanannya, ramah banget ya. Ini adab. Sama istri saya sudah, boleh Pak dibantu kartu ininya, KTP-nya udah dicatat, payment selesai, kita menuju lift sama istri. Belum jauh kita, itu si cewek sama cowok itu ngomongnya kasar sama temennya. Goblok lu diem aja lu, dari tadi nggak bantuin gua, lu nyatetin apa kek, itu ngomongnya begitu Pak. Berarti tadi senyum tadi itu bukan akhlak, baru adab, perbuatan, perilaku yang dibuat buat itu adab. Nah, Nabi Muhammad ini memiliki makarimil akhlak wa mahasinil adab, adabnya baik dan akhlaknya baik. Lalu apa itu akhlak? Akhlak itu adalah as-sifah ar-rasikhah, sifat yang sudah mendarah daging dalam diri seseorang, itu namanya akhlak. Kalau kita mau senyum sama orang, udah nggak latihan lagi Pak. Ini kita latihan dulu di kaca gitu kan, senyum 3 jari, senyum 3 jari gitu. Enggak, Bapak ketemu Pak RT, senyum. Ketemu staf Pak RT, senyum. Ketemu tetangga sebelah kanan, senyum. Ketemu tetangga sebelah belakang, senyum. Jadi sudah biasa tersenyum kepada orang, itu namanya akhlak tanpa harus dilatih, dan itu lahir dari hati nurani, maka disebut akhlak. Nabi Muhammad tuh senyum sama orang gak pakai mikir. Itu emang sudah karakter Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bedanya. Ya Pak ya, ada yang senyum SOP kan ada kayak tadi. Kemudian greeting, mengucapkan salam SOP karena dari perusahaannya. Padahal kelakuan aslinya sama laki bentak-bentak itu di rumah. Padahal jadi resepsionis lembut banget dia. Silakan Pak, senyumnya tulus. Begitu pulang di rumah, lu jadi laki kagak ngasilin pisan, lu ngopi mulu. Wah, ini bukan akhlak, ini adab. Karena perbuatan yang dibuat buat. Wis, itu Kanjeng Nabi apa? Punya akhlak yang baik sekaligus punya adab yang baik. Apa saja? Wa innama addabahu, dan Allah mendidiknya dengan adab Al-Quran, dengan Al-Quran bimisli qaulihi ta'ala, dengan perumpamaan firman Allah Ta'ala. Apa itu yang dididik oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Di antaranya ada dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah mengajarkan Nabi Muhammad, ya Muhammad khudil afwa. Itu dalam surat Al-A'raf salah satunya. Khud, ambillah olehmu Muhammad al-afwa, sifat pemaaf. Jadi Nabi Muhammad itu dilatih oleh Allah untuk menjadi pemaaf. Dan berhasil nggak Nabi Muhammad jadi pemaaf? Tidak ada satupun peristiwa yang menyebabkan Nabi Muhammad sakit hati. Tidak ada satupun peristiwa yang membuat Nabi Muhammad terintimidasi, kecuali semua peristiwa itu dan orang-orangnya yang terlibat di dalamnya itu tidak terkecuali dimaafkan semua oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang melempar kotoran, tembelek, dilempar kepada Nabi Muhammad, dimaafkan tidak orangnya? Dimaafkan. Apakah orang-orang yang melempar Nabi Muhammad dengan batu, pipi Nabi berdarah, giginya patah, betisnya berlumur darah, punggungnya kasratul jarrah, banyak luka di punggung Nabi Muhammad, sampai sahabat mengelilingi Nabi Muhammad, sahabat pun terluka, ada yang 70 luka, ada yang 80 luka, saking apanya? Saking banyaknya batu yang dilemparkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat. Nabi Muhammad maafin gak orang Taif? Maafin. Ada lagi pengemis buta Yahudi ngina-ngina Nabi Muhammad, jangan percaya Muhammad. Muhammad tukang bohong, tukang khayal, Muhammad pemecah belah umat, Muhammad tidak sesuai dengan ajaran leluhur kita. Itu Muhammad orang gila, tukang sihir. Nabi Muhammad menyuapinya dengan begitu ikhlas dan penuh rasa cinta. Dimaafkan gak ucapan orang itu oleh Nabi Muhammad? Dimaafkan. Gak ada satupun orang yang menyakiti Nabi Muhammad kecuali Nabi sudah memaafkannya. Masya Allah. Kalau kita berapa nama di sini yang belum kita maafkan, betul apa enggak? Si Anu belum saya maafkan, sampai sekarang saya masih dendam kepada dia. Si Anu lagi sebelah sono belum saya maafkan, masih saya bawa dendam di dalam hati kita. Naudzubillah min dalik. Apakah enak hidup membawa dendam? Ya enak Pak. Orang yang sudah tidak punya dendam, orang yang mampu memaafkan orang lain, itu minimal secara akidah dia sehat imannya Pak.
Imannya tambah sehat, imannya tambah kuat, keyakinannya tambah mantap. Kalau orang itu sudah menjadi pemaaf, karena yakin banget Allah yang balas. Kalau orang yang nggak memaafkan itu nggak yakin bahwa Allah akan balas. Jadi dia ikut campur terus untuk bisa membalas orang yang menyakitinya. Berarti imannya belum sempurna. Kalau belum bisa memaafkan, karena dia pengen balas mulu. Padahal udah Allah pasti balas apapun yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama tuh, secara akidah akan lebih kuat, secara iman akan lebih kokoh orang yang suka memaafkan. Yang kedua, secara psikologis orang yang suka memaafkan, secara kejiwaan dia akan hidup lebih tenang dan akan lebih bahagia. Gak punya unek-unek sih, tenang hidupnya, ketemu siapa saja enjoy, sekalipun ketemu orang yang memusuhinya, sekalipun ketemu orang yang menghinanya, dia tenang dan dia enjoyful, menjadi orang yang sangat bahagia, happiness. Itu mau nggak kayak gitu tuh hidup kita? Mau, ya maka jadilah orang pemaaf. Dan yang ketiga, jadi orang yang memaafkan ada benefit secara sosial, banyak linknya, banyak channelnya, banyak saudaranya, banyak temennya, banyak rekannya, banyak orang yang mau berkolaborasi dengannya. Kenapa? Karena dia pemaaf. Beda dengan orang pendendam. Jangan deket-deket dia. Dia mau kesinggung dikit marah loh. Akhirnya orang nggak mau. Jangan kolaborasi sama dia. Jangan kerja sama dia. Dia mah kalau gagal sekali nyalahin kita mulu. Dia mah nggak bisa memaafkan kita. Udah nggak usah bisnis sama dia. Akhirnya nggak mau. Jadi nggak banyak temen orang yang sulit memaafkan itu, temennya sedikit. Relasinya sedikit karena hatinya penuh dengan dendam. Naudzubillah min. Maka Nabi Muhammad, orang dekat dengan Rasul itu nyaman nggak? Nyaman, Pak. Orang kafir saja yang belum beriman dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad. Pernah satu orang cari yang namanya Nabi Muhammad di Makkah, dengar cerita dari orang-orang, katanya di Makkah itu ada orang namanya Muhammad, akhlaknya luar biasa. Dia cari ke Makkah. Ketemu dengan sahabat Ali. Ini Isya jam berapa ini, Pak? Udah 2 menit lagi tuh. Ya, ketemu dengan sahabat Ali karramallahu wajhah. Lalu bertanya kepada sahabat Ali, "Hei saudaraku dari Mekah, mana yang namanya Muhammad?" Kata sahabat Ali, "Ntar saya tunjukin. Nanti kalau saya berhenti, saya benerin tali sepatu, lurus dengan saya, itulah sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya orang itu memperhatikan sahabat Ali. Lagi muter, kemudian berhenti, benerin sepatu, oh itu Muhammad. Akhirnya dideketin sama dia. Karena belum muslim, nggak assalamualaikum. Dia ngomong, "Selamat pagi, Bung." Waduh, mantep ya. "Selamat pagi, Bung." Kata Nabi Muhammad, "Assalamualaikum." Kami memiliki tradisi Assalamualaikum. Nabi ajarkan kepada dia. Sungguh indah, kata dia, kalimat yang kau ucapkan. Udah, dia duduk di sampingnya. Nabi Muhammad gak ngomong gak apa. Kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu dia bercerita kepada saudara-saudara, "Sungguh aku telah bertemu dengan sosok yang diceritakan banyak orang, yaitu Muhammad sebagai utusan Tuhan," katanya, "dan saya tidak berbicara apapun dengannya, tapi saya merasakan keteduhan dan kenyamanan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Energinya, orang yang suka memaafkan tuh energinya besar dan membuat orang nyaman. Kalau coba orang yang dikit-dikit marah, orang juga takut, Pak. Gak nyaman, betul apa enggak? Mau bisnis sama dia takut disembelih sama dia ntar. Mau berkolaborasi takut nggak sesuai, nanti marah-marah. Tapi pemaaf itu banyak yang mau bergabung dengannya. Masya Allah. Shallu ala Muhammad. Ini khudil afwa. Bahkan dalam peristiwa yang sangat besar namanya Fathu Makkah, itu Nabi Muhammad membawa pasukan sekitar 1.500 lebih dari Madinah menuju ke kota Makkah. Kemudian Nabi Muhammad naik di atas pintu Ka'bah, beliau pidato, "Hei orang-orang Mekah, saya Muhammad kembali ke kota ini. Dulu kalian pernah mengusir saya dari sini. Dulu kalian pernah boikot saya di sini 3 tahun. Dulu kalian pernah mencaci maki saya di sini. Dulu kalian pernah menghina-hina saya di sini. Sekarang ayo, mana yang pernah menghina saya? Mana orang-orang yang pernah meludahi saya? Mana orang-orang yang pernah melempar saya dengan kotoran? Mana, keluar ke sini," kata Nabi Muhammad. "Di belakang saya sudah ada 1.500 orang yang menunggu saya di depan ini." Kemudian orang-orang Mekah, "Muhammad itu pasukannya banyak amat ya, gemeter juga orang Mekah. Jangan keluar, itu Muhammad kalau bisa nebas kita, ntar leher kita bisa diinjak sama Muhammad." Nabi Muhammad ngomong lagi, "Kira-kira, hei orang-orang Mekah,
Orang-orang yang pernah ngeludahin saya pantasnya apain tuh orang tuh? Saya pantasnya apain tuh orang yang pernah menghina saya, mengintimidasi saya, hari ini pantasnya diapain tuh orang? Wah, tambah takut orang Mekah, gemeter, giginya gemertak. Akhirnya apa? Orang Mekah bilang, akhun karim, ibni karim. Wahai orang mulia, wahai saudaraku yang mulia, wahai anak yang mulia. Duh, jangan diapa-apain kita. Itu Nabi Muhammad sanggup gak balas waktu itu. Kalau Nabi Muhammad nunjuk nih, tuh orang yang pernah ngeludahin saya, deret sini, mau saya injek lehernya tuh. Krak, injek sama Nabi Muhammad. Bisa nggak? Saat itu bisa. Tapi hebatnya Nabi Muhammad, ketika beliau mampu membalas, tapi beliau memilih memaafkan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian yang dulu pernah menyakiti saya, bebas hidup di sini asalkan jangan mengganggu ibadah kaum muslimin. Dimaafkan begitu saja oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, baru satu tuh, baru khudil apa. Tapi waktunya terbatas, ya sudah satu doang aja lah, khudil apa. Imam Ghazali menulis banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menarik ceritanya di sini, banyak sekali yang dicatat oleh beliau, tapi karena waktu jualah yang memisahkan kita, mudah-mudahan kita dapat mengenal sosok Nabi Muhammad lebih dalam lagi sehingga bertambah cinta kita kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita sudah mencintainya, insya Allah Allah dan Rasulnya mencintai kita semua. Amin Allahumma amin. Itu saja yang dapat disampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.